Shalom, Tuhan Yesus sedang berarti. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 9 Juni 2025, yang saya dalam firman Tuhan Nahum 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Hindiwi, kitab penglihatan Nahum, orang Eskos. Ayat yang ke-15, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita berdamai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang Rusila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua di Nahum 1 ayat yang pertama. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum di penglihatan Nahum orang Elkos. Jadi Nahum ini punya penglihatan tentang Niniwe orang Elkos. Bapak saudara, jadi Nahum ini dipakai Tuhan untuk memberitakan orang-orang di sana, orang Elkos, supaya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidup sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Demikian juga kita Bapak saudara, kita harus hidup sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Jangan takut manusia, tapi takut akan Tuhan. Itu poin penting. Nahum 1 ayat yang kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas kepada para musuh-musuh. Bapak saudara, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Jadi lawan-lawan Tuhan, musuh-musuh Tuhan akan dihancurkan, dibinasakan Bapak saudara. Kalau tidak bertobat. Jadi kalau kita melawan Tuhan ada risiko. Ada sakit penyakit. Dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempunyai kekuatan Allah. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah kepada kita. Dan lahir baru, mengikuti firman Tuhan. Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Jadi Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi ada angin puting beliung, gempa bumi, itu cara-cara Tuhan untuk menyadarkan manusia supaya bertobat dari kejahatannya, pindah ke kebenaran firman Tuhan. Nahum 1 ayat 4, Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering, Basan dan Karmel menjadi merana, gelambang Libanon menjadi layu. Jadi Tuhan menghardik laut sampai kering, sungai-sungai dijadikan kering. Jadi kalau laut kering, sungai kering, itu manusia susah menderita. Tidak ada berkat lagi. Hanya ada penghukuman. Jadi kalau kita hidup ada Roh Kudus, kita paham. Khususnya zaman akhir. Jadi kita ada Roh Kudus, jaga dan pelihara baik-baik. Nahum 1 ayat 5, gunung-gunung gemetar terhadap Dia. Jadi gunung-gunung gemetar, kita juga gemetar terhadap Tuhan kalau kita salah. Dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi layu, sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Aturan-aturan Alkitab, firman Tuhan harus taat sepenuhnya. Tuhan taat sampai mati di kayu salib. Kita juga harus taat kebenaran firman Tuhan. Nahum 1 ayat 6, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya
Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya, yang menyala-nyala kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Jadi gunung-gunung menjadi roboh di hadapannya. Bayangkan gunung roboh. Jadi kalau kita manusia kena sakit penyakit, udah tidak usah heran, karena kesalahan kita. Gunung saja roboh. Ya, luar biasa ya. Suka-sukanya Tuhan. Dalam 1 ayat yang 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi Tuhan mengenal orang-orang yang susah, yang berlindung kepada Tuhan, tentu ditolong, ya, diselamatkan, sakit disembuhkan, ya, ada banjir, ya, Tuhan tahan, ya, supaya orang-orang itu lewat, ya, di seberang itu. Ya, saudara, ya, pengungsian ditolong, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Ya, itu cara Tuhan. Nomor 1 ayat yang ke-8, ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Jadi musuh-musuh dihalau, ya, karena hidup di dalam kegelapan, dihalau oleh Tuhan. Ya, supaya bertobat. Dalam 1 ayat yang ke-14, terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Ya, jadi Tuhan melenyapkan orang yang menyembah patung. Sudah disiapkan kubur-kuburnya, ya, alias kematian. Ya, patung pahatan, patung tuangan tidak boleh, saudara. Ya, sudah ada Tuhan Yesus, ngapain berbalik ke sana lagi? Yang tidak jelas itu, menyembah Allah lain itu. Ya, cukup satu aja, sembah Tuhan Yesus Kristus. Nahum 1 ayat yang ke-12, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengeluarkan berita damai sejahtera. Jadi kita hidup ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti orang dunia, beda Bapak Saudara. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ya, damai sejahtera karena kita hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dan taat, menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, kasih juga. Jangan lupa, kalau kita sudah diberkati, ingat yang dibawa juga. Ya, rayakanlah hari rayamu, hai Yuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Jadi kalau kita bersalah, kita dilenyapkan, mati sia-sia. Upah dosa adalah maut, dosa mati lahirlah maut. Ya, saudara-saudara, saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 9 Juni 2025, di Nahum 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Esros. Ayat 15, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yuda, bayarlah nasar, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.